kula sing ngaku-ngaku Habib yang bukan Habib, terus yang pancen yang memang ada duriyah tutupen, gak usah kok aku ning ngarepe wong liya. Gak usah. Wis uskut menengo cocotmu kabeh. Ngono. Wis gak usah komentar. Sibukno atimu kelawan zikir dateng Allah, sebab umur kita iku wis minggli, umur kita sampun mendekati kematian. Inilah Pak yang ku maksud, jikalau dalam hatimu secara rohaniah nggak ada gen terhadap Rasul, bisa ini direncanakan untuk menjadi gen. Bisa. Apa yang Allah tidak bisa? Li'annal wilayati, krodo saat temene kewalian iku ida futihat tatkalane kebuka apa wilayah atau kewalian seseorang lisaksin krono arai wong wajaba mongko wajib alaihi ngatasi man atau sakhs apa al-qiyamu nyukupi bihukukil muwalli alaih kelawan hak-hake kewalian. Apa? Mana kewajiban Anda jikalau membuka kewalian Anda, kewajiban Anda mencukupi kewalian Anda. Udah, berarti kita nggak usah mempermasalahkan dengan cara apa Allah menutupi kewalian hambanya, dengan cara apapun. Gak usah kita permasalahkan, sekalipun si A dengan si B itu nggak sama. Yang terpenting adalah bagaimana cara hati ini selalu memegang tali Allah. Cukup di situ. Hal itu Allah lakukan ijlalan laha, semata-mata bentuk anugerah Allah, bentuk Gusti Allah itu memuliakan terhadap dirimu. Mohon maaf, iki banyak yang salah paham. Lah iya, aku ya wis dawekir terus menerus, mboten dikir dawekir. Saking nemeni to ya, saking nemeni. Lah iya, aku wis dawekir kok ya, aku sik susah ekonomiku. Lho iki salah paham. Justru dengan susahnya ekonomi kita, itu bentuk Allah menutupi kewalianmu supaya tidak konangan konangan apa sih Nisa? Diketahui atau ketahuan orang lain, maksudnya di situ. Akhirnya kita nggak ada matur suwun nang Gusti Allah nggih ya. Ini salah paham. Mulai kecil sampai besar nggak tahu enak. Mulai zaman Yaman sampai Yamin nguli terus, ikut orang aja, nggak pernah di situ mendirikan usaha sendiri. Waqiah ya wis tak waca. Ar-Rahman 41 setiap habis sholat subuh. Kok sik panggai, becak tetep becak. Allah. Iki salah paham Pak. Justru posisi Anda becak itu loh cara Allah menutupi kewalianmu. Supaya orang lain itu gak tahu, sebab nanti dalam sarah niki dikatakan jikalau kau membuka kewalianmu resikonya sampeyan delok kok. Apa resikonya? Ada resiko konsekuensi. Yes. Berarti kita ditaruh menjadi seseorang melarat atau kaya, itu sudah gak ada bedanya. Ditaruh kerja macam ini macam itu sudah tidak masalah. Nggak pernah sembuh sakit terus, ya sudah. Cara Allah menutupi lewat sakitmu. Seperti beliau Nabiullah Ayub, sampak kaum niku Pak gregeten. Apa gregeten? Jengkel melihat penyakitnya Nabi Ayub.
sudah bau. Jadi orang menyedeki nggak mau, mendekat ini nggak mau. Mohon maaf ya, nggak mau, baunya sudah. Padahal itu cara Allah menutupi kewalianmu. Intinya, jikalau kita ditutupi Allah dengan jalan yang tidak sesuai dengan kehendak nafsu, udah, Anda jangan nelongso, Anda jangan memprotes. Sebab mohon maaf, tadi saya katakan suka-suka Allah, Allah itu punya sifat jaiz, kehendak sendiri untuk mengamankan kewalian panjenengan datang Allah. Antab tadila biwujudil adhari. Oleh sebab itu, janganlah kau sembrono dengan mudah ngetokake kewalianmu, atau jangan sampai jenengan gampang konangan. Ngoten lho, paham nggih? Apa konangan? Ketahuan. Wa ayunati 'alaiha bilisanil istihar. Ini lebih bahaya lagi. Kewalianmu itu kuncoro, apa? Masyhur. Ini lebih bahaya. Yang di depan iku mau konangan orang satu, iku bahaya, apalagi diketahui banyak orang. Makanya beliau itu mengapa kok rindu banget lekas diambil Allah itu gitu. Apalagi kalau sudah konangan, wes ngalih, pindah, biasanya itu ngoten. Lah kok ono wong sinaku wangku wali, wis gak masuk iki. Gak masuk. Nek wali murid sih masuk, rapopo. Itu wali murid ngoten. Fallahu ta'ala Gusti Allah iku yatamatta'u, iku yata'ammadu sengaja sapa Gusti satron nuril ma'arifi habibihi, sengaja nutupi cahaya makrifati kekasihnya. Allah itu memang sengaja menutupi kewalian pada habibihi, kekasihnya. Lah kok malah justru ono sing ngaku-ngaku aku Habib. Habib niku jamak duki habaib. Wis gak masuk lah. Aku duriyah Rasul, gak masuk. Justru miturut ilmu balaghah mantek. Balaghah mantek lho ya. Sing ngendhok iku sing petok. Artinya apa? Justru mereka itu sebetulnya adalah musuh Rasulullah. Bisa. Ojo tersinggung. Miturut makalah 166 ini, jikalau justru ada orang yang ngaku-ngaku Habib lah, ngaku-ngaku duriyah ono sanat lah, wis jelas gen ruhaniyah bukan, gen ruhaniyah bukan. Lah gen jasmaniyah bagaimana? Akhirnya ada istilah tes DNA baru diketahui. Sekalipun secara gen jasmaniyah ini ada, belum tentu ruhaniyahnya sama gennya. Belum tentu menyamai. Yang banyak di luar diperdebatkan gen dohiriyah, Pak. Gen dohiriyah, tapi gak nyadar ada gen ruhaniyah. Mestinya kalau gennya dohiriyah itu sambung, ya mestinya sak ruhaniyah sekalian. Mestinya gitu. Wis apa no kabeh iku ya anak putune Nabi
Wis kabeh iku dulur. Ummatan wahidah. Kalau cara di Quran itu umat yang satu. Lah, ini persoalannya kita itu oleh karena lebih sering fanatik dengan urusan dohir, sementara urusan rohaniah kita abaikan, jadinya seperti itu, khilaf aja. Yang ada gen dengan Kanjeng Nabi, yang ngono, sing gak no gen ngaku-ngaku, yang ngono, wis. Ini kalau berbicara tentang masalah ilmu dohir ya sah-sah saja, tapi kita kembalikan gen secara rohaniah bagaimana. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirata wa dzakarallaha katsiran. Ini gen orang yang hatinya selalu beringinan, ada rindu ingin berjumpa kepada Allah dan masuk di dalam alam akhirat dan selalu menjaga pikirnya. Inilah gen Rasulullah di jalur rohaniah. Mula sing ngaku-ngaku Habib yang bukan Habib, terus yang pancen yang memang ada duriah tutupen, gak usah kok aku ning ngarepe wong liya, gak usah, wis uskut menengo cocotmu kabeh, wis gak usah komentar, sibukno atimu kelawan zikir dateng Allah, sebab umur kita iku wis minggli, umur kita sampun mendekati kematian. Allah nutupi bil a'mali adz-dzahirati kelawan piro-piro penggawean adz-dzahirati kang bangsa dohir. Wadzalika lan utawi mengkunu sataro nutupi iku li karomatihi krana arai mulyaake sapa Allah alan nuri ing atase cahaya makrifat kawulane Allah. Wali alayak yang kasifu lan krana arai supaya ora kebuka apa-apa wilayat tuhum atau wilayatuhu, sifat kewaliane kawulane Allah atau sifat kewaliane mereka. Wali ala yu'rafu li ghairihi lan krana arai supaya ora den weruhi li ghairihi maring sakliyane habibihi tadi, biar tidak tahu. Au yastahiru biwaliyatihi utawa biar ora kuncoro, ora terkenal biwaliyatihi kelawan kewaliane habibihi. Itu tuh berhubung hati manusia telah diidik-idik oleh nafsu. Apa diidik-idik? Digelitiki oleh nafsu dengan bentuk pengokohan bahwasanya kamu iki duriyai Rasul, gak sembarang orang, kamu iki wali, gak sembarang orang. Iku maksudnya nafsu supaya hati takabur, sombong, lebih baik daripada orang lah. Seperti itu nafsu. Akhirnya kadang-kadang ono sing macak nyeleweng seleteng nih kalau ngene kalau mobil dioret-oret. Kalau seperti itu loh ya, ini yang harus jenengan benahi. Tapi kalau sudah ketetapan Allah, berhubung Anda ini mengikuti apa yang jadi ketetapan Allah, terus dijadikan Allah sebagai orang yang oret-oret dan lain sebagainya, khaliful adat, ya udah beda lagi, beda lagi. Apakah itu termasuk Allah membuka? Enggak. Tinggal kita memandangnya dari sisi mana. Bon. Asarhu nurul waliyati utawi cahaya kewalian fi ghayatil azamati ing dalem notok agunge indallahi ing ngersane Allah, wasarofi lan notok ing dalem mulyane indallah ing ngersane Allah. Pak, Bu,
hati kalau sudah Allah jadikan sebagai kekasihnya, ini kita lepas berbicara duriah atau tidak loh ya, enggak ada kaitannya. Maka itulah yang sebetulnya dikatakan orang yang mendapatkan derajat di mata Allah yang paling luhur. Inna akramakum indallahi atqakum. Punten mriki. Walaupun itu dia punya riwayat pelacur, pemabuk, pembegal, perampok, tidak ada riwayat sama sekali dia bisa baca Quran, apalagi baca kitab, enggak ada. Jangan dikira beliau-beliau yang bodoh ilmu dohirnya, terus ilmu batinnya juga bodoh, belum tentu. Belum tentu. Ngalime ilmu dohir itu tidak menjadikan satu syarat sebagai orang yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Enggak. Ini sampai ingat, sampai jadikan pegangan. Sebab banyak di antara saudara-saudara saya yang bertanya-tanya, aku nggak bisa baca Quran, saya nggak bisa sholatku ndat-ndat. Apa ndat-ndat itu? Pedot-pedot. Saya kalau berbuat molimo itu sudah pengalaman. Terus hati sampai pesimis, apakah aku bisa untuk mendekat pada Allah, apa diterima? Lah, jangan pesimis. Sebab tidak sedikit kumpulan banyak manusia takabur karena ilmunya, takabur karena statusnya, justru itu tambah jauh terhadap Tuhannya. Kan cuman syaratnya ono loro toh Pak. Jenengan ini bisa bertemu Allah, bisa mendekat dan bertemu Allah, syaratnya cuma dua, miturut Al-Quran surat Al-Kahfi ayat terakhir. Apa? Jalani terus hatimu berzikir. Itulah yang disebut falyamal amalan sholihan. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Jangan pernah hatimu itu ada selain Allah. Itu pengakuan. Jangan ada pengakuan iman dalam hatimu dalam aspek apapun yang berafal, itu makhluk. Cuman sederhana. Di dalam ayat itu gak disebut no, son harus kudu lawancar, maca kitab ya kudu bener. Gak ono Pak. Kalau nggak percaya buka sendiri. Syaratnya cuma dua, fal ya'mal amalan sholihan. Hati untuk senantiasa berbuat baik kepada Allah. Lah, ilmu hakikatnya kan kudu diterima. Supaya pas laku amalan sholihan itu bener. Oh, dikiring ini begini caranya itu. Nah, bagaimana jenengan ini bisa meniadakan di tengah-tengah barang yang tidak ada? Laung sampeyan kali kula mboten purun mahami ilmune. Bagaimana kita akan meniadakan sesungguhnya kita yang merasa ada ini, wong sementara ilmu untuk memahami itu kita tolak. Ya nggak bisa Pak, prosesnya harus kita lalui. Makanya kami selama belum bongko gitu, tetap akan kuserukan tentang tauhid ini. Tetap, sekalipun di situ banyak yang berkomentar negatif, aku loh orang ngurus dirimu. Sing penting tugasku tak sampai no, nyampaikan pahit yo, leken gak pahit yo, lepen ya sakarepmu, wis ngoten tok mawon. Nggih. Jadi nilai kewalian itu di mata Allah notok fi goyatil adomati wasyarafi, notok. Fa'akramahu mongko muliaake hu ing kawula atau habibihi kekasih Allah sapa Allahu Gusti Allah
bi an satarohu bil a'malil jasmaniyati. Allah carane memuliakan kewalianmu itu, Allah menutupi kewalianmu di mata manusia dengan cara bil a'mali al jasmaniyati. Anda secara jasmaniyah kerjanya sama dengan yang lain. Orang lain kerjanya macul ya macul, mboten sampean mboten kerja secara fisik kun fayakun godhong dadi du sanji pak. Lah kuwi gak tau melu belajar ilmu sulap apa ben. Dadi iya iso. Padahal iki ngaspo. Nipu. Wa kharasahu lan jaga sapa Allahu ing Habib man min ayadruka ing yento saking yento den werwi fi ayunil khalqi ing dalam pandangane makhluk. Gusti Allah akan menjaga kewalian Anda dari pandangan orang lain atau makhluk lain. Wa hadhil hikmatu utawi iki hikmah, maksudnya hikmah pasal 166 iku kota dama teman-teman wis dhisik apa bayanuha keterangane hikmah iki fil fasli samini asar wal mi'ah ing dalem fasal 118. Ini kan 166, itu juga dijelaskan di dalam 118. Waidan lan khalimane satara nutupi sapa Allahu Gusti Allah, nutupi nurul wilayati ing cahayane kewalian birahmatihi kelawan rahmati Allah wa rahmatihi bil mukminin, dan sifat kasih sayang terhadap Allah terhadap orang-orang mukmin. Maksudnya bil mukminin ini adalah mukmin imannya yang sudah ihsan. Mukmin yang sudah ihsan, awal prosesnya adalah beliau-beliau itu tabe mengikuti terhadap guru akhirat pun. Pak, ini dikatakan mudah ya mudah, dikatakan berat ya berat. Nek wis kadung wong liya tahu, maka wajib kamu itu nyukupi kewalianmu di mata Allah. Apa? Mate. Nomor 2, sudah tidak mau gembul sama orang lain. Udah, ngasingkan diri. Ngasingkan diri. Apa sih bihukukil waliyu itu? Hak-hak yang wajib dipenuhi oleh seseorang jikalau kewaliannya itu kebongkar. Wali kalau kita bicara secara lugat kan kekasih, atau dalam bahasa lain Habib, kekasih. Kekasih itu kalau bahasa istilah seseorang yang paling dekat, namanya kekasih. Tidak ada orang yang beliau cintai kecuali dirinya, itulah namanya kekasih. Sampak-sampak orang tua kita yang melahirkan kita saja kalah. Enggak percaya, waktu sampai itu gendeng-gendengnya ambek si A, dituturi wong tua, kena boten? Boten kena, Pak. Tidak kena. Sama dengan itu. Apa hak-haknya kewalian itu? Harus menjauh dari selain Allah. Selain Allah. Urusan menjauh ini dikatakan berat atau tidak berat tergantung jenengan. Dan menjauh ini bisa diterjemahkan biruhin fakot au jasadihi. Boleh ruhnya saja atau sekalian jasadi. Tergantung. Jangan pilih yang mana. Berat, Pak. Coba sih, anak bojo penggawean udah plus ditinggal. Ayo. Ini resiko, sudah resiko. Makanya jenengan bertanya tentang masalah pengalaman Anda itu, sebetulnya aku ngengkerap.
artinya ngengkrek. Kalau pengalaman itu ranahnya masuk di dalam kearifan, masuk di dalam musyahadah, nur makrifat, mesti saya memakai bahasa ini, ojo tak takoni jangan jawab. Lah ngono toh? Itu maksudnya supaya kewalianmu itu tertutup. Kan ada yang tanya, Kang kula niki wis mlebu ning satu malam wis ora ana sapa-sapa. Ayem apa enak? Pertanyaannya iku alam nopo? Lah ngoten nggih. Kan mesti aku tanya. Keakuanmu sudah fana belum? Jangan kau jawab. Jikalau sudah berarti ya itulah alam musyahadah. Kalau belum berarti mukasafah. Orang lain kan nggak tahu, Pak. Memang seperti ini saya harus menjawab supaya saya tidak dapat prit kartu kuning. Lah kok malah sing ora tau ngaji babakan kuwi ngaku aku wali, aku iki aku kabib. Waduh. Wis gak masuk. Walaupun secara dohir Anda itu ada duriya, ngapain sih Anda kok ya adik ngaku-ngaku di muka umat? Ora pantas. Malah adoh duki kewalian Allah ya. Wis. Waqat layak diru, apabila Anda terbongkar status kewalian Anda dan Anda wajib untuk mencukupi hak-hak hukukul wali alaih, waqat yakdiru lan teman-teman ora kuwasa ala dalik ing ngatasi mengkono-mengkono nyukupi kewalian itu, fayakunu bidzalika atiman, berarti Anda melakukan dosa besar. Makanya yang kedua tadi mati, weh sudah pilihin. Makanya ketika saat Anda Allah taruh di alam musyahadah seluruhnya fana, akunya Allah, sudah cukup dalam hatimu Anda. Paham Pak? Saya buka tentang masalah tanya jawab ini semata-mata untuk membongkar ketidakpahaman jenengan dalam konsep suluk menuju wusul Allah. Tapi kalau sudah kewusulan, jangan pisan-pisan, jangan sekali-kali Anda itu tanyakan. Itu sama halnya nanti akan membongkar kewalianmu. Andai kata seperti itu, maka saya cut kewalianmu itu dengan cara seperti itu tadi. Dan etika saya memang harus seperti itu. Nyun sewu. Ini persoalan adab toto kromo. Ati ingersane Gusti seperti itu, Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya segala hal apapun yang Allah hadapkan terhadap kita terkait masalah keadaan fisik, matur suwuno. Itulah cara Allah menutupi kewalian hati sampeyan di mata Allah, biar tidak ada yang tahu atau diketahui oleh orang lah. Sebab gini Pak, dalam makalah 160 berapa? 62 kalau nggak salah. Jikalau kewalian itu Allah buka di mata manusia, maka manusia itu akan menyembah terhadap yang bukan Tuhan. Ini loh bahayanya ada di situ. Bahayanya di situ. Sampak-sampak jangankan tingkatan kekasih Allah di golongan wali. Wong Rasul sendiri, mengapa sampai Allah suruh katakan innama ana basarum mithlukum? Lah notok sih Pak niki. Iki tingkatane Rasul. Tingkatane Rasul itu Allah suruh untuk mengatakan innama ana, sesungguhnya saya, kata Muhammad, basarun, iku adalah manusia, mislukum, sama dengan kau. Artinya miturut balaghah mantek ayat ini menyimpan satu pengertian, janganlah kau sembah aku Muhammad
rasul, tapi sembahlah ilahukum ilahu wahid. Ini lah kok sing jarene tiba duriyae, oh ku awakmu gak ngurmat aku, gak muji aku, salaman gak kok cucup selitku, gak dapat sapangat. Mbok ni ancok gregeten aku. Iki Pak, tanda akhir zaman memang munculnya satu kelompok sing ureh-ureh ajaran Rasulullah. Tapi jangan khawatir. Nanti sosok yang Allah turunkan yang disebut Nabi Isa untuk meneruskan sesungguhnya bagaimana sih syariat Rasul itu. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim di situ. Secara dohir berlaku akhlak istimaiyah, secara batin berlaku akhlak ilahiyah. Wis. Jangankan Ya'juj wa Ma'juj, Dajjal ditekek kok kalih Nabi Isa. Iku lak sanepan to, Pak. Sanepan semuanya itu. Tinggal pertanyaannya, Nabi Isa sudah turun di jagate atimu belum? Kalau sudah, pasti Dajjal atau anak-anak putu Dajjal nyingkrih kabeh minggu. Itu nafsu, Pak ya. Nafsu itu akan minggir semuanya. Bon. Jadi kita semuanya ayo menikmati apa macam-macamnya keadaan fisik kita dengan cara selalu waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguh tali Allah, yaitu dzikir yang menyambungkan antara ruh dengan Allah, yaitu urip. Berarti iki yang dimaksud dzikir rasa. Udah, itu pegang terus. Oke? Ada yang tanya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Gus, niki kula mewakili rakyatan kula. Rakyatan kula matur kalih kula antara jam 3 malam mengalami alam bawah sadar. Yang pertama, alam bawah sadar niku nyawanipun badhe dipundhut, Gus. Dadi rakyatan kula niku menyerepi rohnya itu sudah diangkat ke atas. Langsung dikembalikan malih ke jasadnya. Kemudian yang kedua juga diambil lagi rohnya itu juga mengetahui rakyatan kula niku wau. Tapi ingkang kedua niku medal kados wonten cahayanipun. Niku pertanyaan kula mewakili rakyatan kula niku napa Gus artosipun? Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbagai cara Allah menyadarkan hambanya dengan kejadian-kejadian yang kita tidak paham, sehingga menjadi hamba yang sadar untuk tawajuh terhadap Allah. Ini bagi kita yang sementara menolak tentang dinut tauhid. Caranya Allah menyadarkan kita macam-macam. Kadang-kadang kita mimpi kiamat, akhirnya sadar. Tapi jikalau sang pelaku itu sudah awalnya sebelumnya itu sudah yastami'unal qaula, ketika mendengarkan dinut tauhid itu hatinya itu sudah beriman, fayattabi'una ahsanahu, selanjutnya dia melakukan bentuk faliyakmal amalan sholihan, yaitu khalwat atau dzikir, terus diterjadikan seperti itu. Ini kejadian yang bagaimana? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nek awal tadi saya menjawab cara Allah menyadarkan. Berhubung ini sudah sadar, yang kedua itulah proses seseorang untuk meniadakan perkara yang dianggap ada. Saya ulang, itulah proses meniadakan
sesuatu yang dianggap ada. Apa? Kita awalnya itu menganggap kalau selain Allah itu ada. Karena adanya diadakan oleh yang ada. Sehingga dengan bentuk proses Allah menarik ruhaniyah seseorang itu sehingga naik terus dikembalikan. Itu sebetulnya adalah perjalanan Anda, bisa saya katakan proses peniadaan perkara yang kita anggap ada supaya tidak ada. Supaya bisa sampai pada yang ada yang sebenarnya al-haq. Motivasi saya, jangan takut. Dengan cara Allah memproses sampean langsung diketahukan hal yang seperti itu, jangan takut. Jangan takut nggak kembali. Karena itulah memang proses perjalanan si Salik ketika suluk menuju kewusulan pada Allah. Satu pertanyaan lagi, bagaimana ketika proses ini terjadi belum sampai ke akad terus saya nggak bisa kembali alias mati, bagaimana selanjutnya? Jangan khawatir, itu urusannya Allah sendiri. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Allah sendiri nanti yang memperjalankan dirimu langsung, kan lebih enak. Mengapa harus takut, Bapak Ibu? Tapi satu hal yang harus kita ketahui, selama hati ini ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, sepanjang zaman namanya nafsu nggak akan ridho. Akhirnya dengan berbagai cara nafsu menanamkan dan membisikkan terhadap hati kita fi sudurin nas, itu biar kita tidak terus berjalan. Ditakut-takutilah, akhirnya jenengan ada pertimbangan, garwaku sik enom, anakku sik cilik-cilik, macam-macam. Pak, Bu, kita harus tahu yang namanya kematian pasti terjadi. Dan itu tidak Allah terjadikan tak kala belum waktunya. Laksana orang yang hamil, walaupun mohon maaf belum waktunya babaran alias melahirkan, ngedeno ya apa tetep ora iso apa ya bahasa Indonesia ngedeno ya Pak. Wato kaya apa Anda tetep si jabang bayi tidak akan mau keluar. Tapi jikalau sudah waktunya, tahanan kaya apa ibu iki yang bisa merasakan. Ning weteng iku ada istilah bahasa MU LL matane S, mules. Nggih Bu nggih? Mules. Akhirnya ya wat itu akhirnya. Ya sudah. Walaupun dihadapkan kejadian apapun, pesan saya cuma satu, jangan pernah takut. Sekalipun di depanmu dihalang-halangi oleh nafsu dengan bentuk ditakut-takuti, nggak kembali alias mati. Udah, itu aja. Jadi itu Pak, itulah proses si Salik ketika suluk menuju kewusulan yang Allah perjalankan langsung, mata batin ibunya tadi mengetahui. Kemarin kami jelaskan pasal 165 terkait dua cahaya. Ada cahaya yang ada di dalam alam mukasyafah, ada cahaya di dalam alam musyahadah. Disebut kasab suwari dan kasab maknawi. Kasab yang ada, nur yang ada di kasab suwari di alam mukasyafah itu nggak penting. Tapi jikalau Allah menterjadikan kados ibu tadi, ya sudah, kita nikmati aja. Yang berpenting adalah kasab maknawi, artinya nur makrifat yang Allah nyalakan di alam musyahadah hati Anda. Semua para si salik, calon kekasih Allah itu hanya meraih
yaitu kasab maknawi, yaitu nur makrifat yang dinyalakan Allah di dalam alam musyahadah hati panjenengan. Iku bukan di alam mukasafat yang kita sebut kasab suwari. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus, terima kasih atas kesempatan masuk TV. Pertama-tama saya sampaikan bahwa saya insya Allah akan selalu mengingat Gus. Pesan dari Gus Mukhlason hari ini, saya tidak akan bilang-bilang kalau saya seorang wali Gus, karena memang nggak ada keturunan wali Gus. Baik, pertanyaan sesungguhnya nih Gus, saya itu insya Allah termasuk jamaah baru, pengikut baru, mungkin baru sekitar 5 tahun, dengan teman-teman ada yang sudah puluhan tahun. Sekitar 5 tahun yang lalu itu saya pertama kali jatuh cinta dengan pelajarannya Gus Son. Itu adalah dengan Sirul Asror yang demikian saya anggap sangat penting dalam perjalanan hidup saya, dimana inti dari ajaran ini kalau nggak saya salah Gus, bahwa kita itu meleburkan diri, menghilang semuanya, tidak ada kecuali hanya Allah. Kita lebur dalam keahadan Allah, dimana zikir ini benar-benar tidak ada kata-katanya, tidak ada apa-apanya sama sekali, benar-benar kosong. Yang barangkali akan saya tanyakan kepada Gus, pelajaran yang saya anggap demikian penting dan indah ini, kenapa di tempat lain itu saya tanya tidak ada yang mengenal ini. Saya pernah mengikuti sebuah halakoh gitu, sebuah kelompok yang menamakan diri Sirul Asror, tapi juga tidak mengenal zikir yang seperti ini Gus. Bahkan ini saya datang bersama adik saya yang seorang pengikut sebuah torekot yang didirikan juga oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, yang kalau nggak salah Gus, mohon dikoreksi kalau salah, Gus Mukhlason pernah bilang bahwa Sirul Asror ini salah satu yang menyebarkan, mengajarkan itu adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kenapa di torekot yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri, yang saya tanya kepada beliau itu, zikirnya tertingginya ya sir sama jahar. Umumnya yang saya kenal, atau mungkin saya yang gaulnya kurang luas Gus, itu masih zikir yang paling tinggi itu ya Abdul Zikri Fa'lam annahu la ilaha illallah itu. Nah, dan kemudian yang kedua Gus, bagaimana ini caranya meletakkan di hati kita sosok Nabi Isa sebagaimana yang tadi Gus jelaskan. Terima kasih sekali, dan semoga Gus Mukhlason beserta keluarga dan para jemaah di sini senantiasa dibanjiri oleh rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik. Inilah kami akan menjawab mengapa zikir Sirul Asr itu bahkan di dalam salah satu thariqah yang terkenal yang dibawa oleh beliau Syekh Abdul Qadir Jilani nggak menjelaskan tentang itu. Kita tahu pengertian tentang fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum kita masuk kalimah la ilaha illallah, mengapa di situ ada fa'lam? Ini adalah kata perintah.